Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah, punya aku mohon ilmu yang bermanfaat, yang baik serta amal yang diterima. Minta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sekarang kita bahas tajwidnya ya. Inna fi dzalika laayah. Inna apa hukumnya? Ghunnah, nun ghunnah. Fi matabi'i za matabi'i laayah. Ya, ada waqaf mutlak ya, harus berhenti wajib. Wa ma kana aksaruhum mim mati menghadapi mim idgham sama silen mukminin matobi menghadapi huruf-huruf di akhir kalimat disebut mad arid disebut wa inna ghunnah rabbaka lahuwal alif lam Komariya azizur alif lam Rahimu wa inna ghunahu madsilah qasiro salah wae la tau nun mati mendapi zai ikhfa zilu rabbil ra dibaca tebal disebutnya ro tab khim Al-Tarhim. Al-alamina alif lam Qamariyah. Amatabi lamin min matabi menghadapi huruf-huruf di akhir ayat disebut mad sukun. Demikian. Untuk selanjutnya HP Pak Agus kemana sih ini? Itu kan lagi direkam. Astagfirullahaladzim. Itu. Kita menjelaskan tentang pelajaran akidah ya, hari Selasa tanggal 28 2026 adalah pelajaran akidah. Akidah meliputi keimanan ya pada Allah, pada Rasul. Jadi rukun yang 6 itu kita pelajari dari mulai iman kepada Allah dan sampai iman kepada hari akhirat, hari kiamat. Nah, kemudian anak-anak yang sudah dicatat tentang pengertian tauhid. Ya. Sebenarnya kan ilmu atau pelajaran tauhid itu ya termasuk akidah, tauhid, usuluddin, ya, ilmu kalam itu juga. Jadi nama pelajaran akidah itu ya di perguruan tinggi juga ada yang disebut ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Apa artinya akidah? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang keyakinan dalam Islam. Apa yang disebut ilmu tauhid? Ilmu untuk mengenal keesaan Allah. You understand? Yes. Ilmu usuluddin apa artinya? Asal usul agama. Jadi asal usul atau dasar dari agama. Jadi usuluddin itu asal dari agama. Karena agama itu bahasa Sanskerta anak-anak aslinya adin. Jadi
disebutnya agama Islam itu dinul Islam, ad-dinul al-Islam. Ad-din itu agama, al-Islam Islam. Ad-dinul Islam itu terbagi 3. 1, mengatur tentang keimanan, ya, tentang keimanan, mengatur tentang tata cara ibadah, yaitu Islam. Iman, Islam, ihsan, 3. Iman mengatur tentang keyakinan, Islam mengatur tentang tata cara ibadah, dan ihsan mengatur tata cara akhlak. Jadi yang disebut Islam itu mencakup 3, tentang iman, tentang keyakinan kita, tentang keislaman, tentang ibadah kita, tentang ihsan, yaitu memperhalus kepribadian manusia. Artinya ihsan itu ibadah kepada Allah yang sudah benar-benar merasa Allah di depan kita, gitu. Jadi orang yang hebat akidahnya itu orang yang sangat tinggi keyakinannya akan urusan-urusan gaib. Paham? Nah, yang telah ditulis kita mengenal tentang bagian dari tauhid. Tauhid yang pertama ada yang disebut tauhid rububiyah. Betul? Yang kedua uluhiyah. Apa artinya rububiyah? Tauhid rububiyah itu mengesahkan dalam meyakini Allah itu sebagai Rob. Rububiyah teh Rob. Apa Rob artinya? Pengurus, pencipta. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, termasuk yang membuat diri kita ini, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mencabut nyawa, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini adalah Tuhan Allah. Berarti kita sudah bertauhid belum? Sudah bertauhid, yaitu tauhid rububiyah. Tahu nggak apa tugas kerasulan Muhammad SAW yang paling pokok? Bukan tauhid rububiyah saja. Yang paling pokok yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah tauhid uluhiyah, anak-anak. Karena rububiyah itu bukan di kalangan kaum muslimin saja. Orang non-Islam juga udah bertauhid. Tapi rububiyah, sok tanyain ke orang agama selain Islam. Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, tanya, siapa yang menciptakan gunung alam semesta? Tuhan Allah. Pasti gitu kan? Ya, berarti dia sudah meyakini. Siapa yang menciptakan diri kita? Tuhan Allah. Pasti gitu jawaban. Sama dengan kita. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah, gitu kan? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya. Allah itu yang menciptakan alam, langit dan bumi. Ya, kita meyakini. Yang benar tengah dengerinnya ke sini. Dapat. Jadi orang yang bertauhid rububiyah belum tentu sudah bertauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid uluhiyah pasti itu sudah bertauhid rububiyah. Tidak mungkin orang yang sudah bertauhid uluhiyah tidak rububiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Mengesahkan dalam penyembahan atau ibadah. Jadi kalau kita yakin tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Oke? Tidak boleh kita menyembah, mempertuhankan kepada selain Allah. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang-orang beragama Islam. Karena agama lain dimungkinkan menyembah kepada selain Allah. Pakai pelantara, berhala ke, patung ke. Ya, dipakai pelantara. Berarti tidak bertauhid uluhiyah kan? Kita sebagai makhluk, sebagai manusia wajib untuk menyembah Sang Pencipta. Bagaimana cara menyembahnya? Nah, ini disebut uluhiyah. Hanya Allah yang mengatur tata cara bagaimana caranya kita ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita membuat aturan-aturan sendiri. Ya Allah, aku butuh menyembah kepadamu dengan cara apa? Aqimus salat. Dirikanlah salat. Salat itu satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah.
Ya, yang wajib 5 kali sehari semalam, ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan sunat-sunatnya. Itulah media untuk kita menyembah pada Allah. Apakah Allah itu butuh nggak disembah oleh kita? Ya, butuh. Yang butuh kita. Namun mana rek nyembah ka urangnya, carana kudu sarolat cek Allah. Ujung-ujung nama kamu Ian mau menyembah kepada Allah silahkan. Apil mau menyembah kepada Allah silahkan, tidak mau juga nggak apa-apa. Allah tidak maksa, tidak rugi. Pada apa tanya? Seluruh manusia di alam dunia ini tidak menyembah kepada Allah. Allah rugi tuh. Ente kopi Pak Agus sana kali. Tidak. Ulangi. Seluruh manusia tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat. Allah rugi tuh. Tadi darengkeun bismillah. Arif. Pertanyaan kedua. Seluruh manusia tidak ada yang musyrik. Semua menyembah hanya kepada Allah. Semua manusia sholat. Pertanyaannya, Allah diuntungkan? Allah ikut beruntung nggak karena manusia sedunia menyembah Allah? Kenapa? Kenapa Allah tidak ikut diuntungkan oleh ketakwaan oleh umat manusia semuanya? Karena Allah sudah sangat beruntung. Allah tidak terpengaruhi meskipun Allah senang gitu. Kalau hambanya menyembah Allah, Allah itu senang. Tandanya makhluk itu, manusia itu menyayangi diri sendiri. Seperti orang tua, ya, orang tua anaknya bager, soleh, ya. Kesolehan kebageran itu untuk dirinya sendiri. Tapi orang tua ikut bersenang, ikut bahagia. Gitu, ikut bahagia. Jadi secara psikologi orang tua itu ikut disenangkan oleh kesolehan anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua kalau anak-anaknya baraong, rugi tuh orang tua. Rugi itu. Udah nyokolakeun bener, masih jajan. Karena budak teh bawa ngalawan we ka kolot, carikeun we. Secara finansial dirugikan, orang tua sudah ngusing modal. Secara psikologi orang tua dibikin stres, betul tuh. Stres orang tua. Oh, kalau budak soleh, orang tua teh senang. Aduh, anak saha heula tuh, anak aing eta. Matak soleh oge, saha heula nu ngadidikna. Tah urang cenah jadi kolot, padahal mah guru-guruna di sekolah ikut mendidik, lingkungan yang ikut mendidik ya. Tapi orang tua bisa mengarahkan anaknya. Gampil mana? Nyolehkeun anak jeung nyalahkeun anak, gampil mana? Supaya badak baraong gampil kan, antepkeun ka aing mah. Kumaha manehna rek ngomong nyingbrong baik. Gampil. Tapi nyolehkeun anak yang susah teh, supaya anak saya soleh, ngomongna lemes, sholatnya tidak usah disuruh, hararideng sorangan, tidak usah dipaksa hararideng. Itu bukan sama kamu tuh. Untung tersadar. Ya, itu Habibi melotot coba. Habibi bukan hideng. Beda hideng jeung hideng. Hari hidung mah tuh bukan hari itu tuh hidung itu lalangit. Pertanyaan dari sini dulu, apa arti tauhid rububiyah? Tuh gini, bahwa Ada maha esa. bukan. Maafkan.
Apa arti tauhid uluhiyah? Sung yang bisa menjawab. Dari mati tadi kan? Dari mati tadi kita tidak ngedengerin malamun wae. Ting, Arif diputuskan ke pacar. Cicing wae. Diputusin sama aku. Jadi demikian sekali lagi anak-anak ya. Tauhid rububiyah. Secara umum. Si eta cicing kopi bagus tumpah. Tauhid rububiyah ya. Mengesahkan Allah sebagai pencipta yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, sekaligus yang memberikan ujian dengan penyakit, yang menghidupkan, yang mematikan kita ya. Kita akan meninggal dunia karena dengan izin Allah. Yang akan memasukkan ke surga, ke neraka itu Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tidak boleh musyrik. Tidak boleh menyekutuk-kutuk-kutuk-kutukan. Ya. Dan semua perilaku kita yang baik harus diniatkan karena Allah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Pertama wae balik ke mana? Pareman dapat matiin. Pantes, pertama absen di. Absen di rumah. Iya,